Obat, ngobrol sehat yuk. Halo semua, kembali lagi bersama aku Semi dan dokter kita yang cantik banget pada hari ini, Dokter Afi, di segmen Obat Obrolan Sehat. Yeay. Nah dok, aku sebenarnya penasaran banget nih dok, karena mungkin kebanyakan dari kita tuh udah pernah mengalami pingsan ya dok. Mungkin ketika kita sekolah dulu, ketika kita upacara. Tapi sebenarnya penyebab dari pingsan itu sendiri apa sih dok? Oke, jadi pingsan itu kalau di medis kita bilangnya sinkop gitu ya. Nah, penyebab utama pingsan itu adalah ketika aliran darah ke otak itu terhambat. Jadi suplai oksigennya juga berkurang. Nah, penyebabnya apa? Macam-macam. Nah, untuk pingsan sendiri itu dia paling sering itu penyebabnya adalah sinkop vasovagal gitu ya. Nah, pingsan vasovagal ini itu disebabkan karena itu tadi. Jadi adanya aliran darah ke otak yang terhambat. Jadi suplai oksigennya juga terhambat. Kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan sinkop vasovagal ini macam-macam gitu ya. Misalnya berdiri terlalu lama. Terus misalnya kita berada di cuaca yang terik panas gitu ya, terlalu lama gitu, atau kita berdesak-desakan. Lalu bisa juga misalnya kita kondisi emosional juga bisa mempengaruhi gitu ya. Misalnya tadi ada stres yang berlebih. Bisa juga kondisi emosional itu misalnya ada perasaan cemas yang berlebih, takut yang berlebih, marah. Lalu misalnya ada stimulus nyeri yang berlebih, itu juga bisa menyebabkan pingsan gitu ya. Nah, biasanya kalau yang vasovagal ini itu umumnya sih nggak berbahaya. Tapi ada juga penyebabnya yang bisa berbahaya bahkan fatal, yaitu yang disebut cardiogenic syncope atau pingsan yang disebabkan karena kondisi jantung. Nah, ini yang perlu diwaspadai. I see, ternyata nggak cuma dari eksternal tapi juga dari internal kita juga bisa ya dok? Iya, betul. Nah dok, aku juga masih penasaran nih dok, sebenarnya pingsan itu sendiri bisa mempengaruhi kinerja atau organ pada tubuh kita nggak sih dok? Iya, tentu aja. Jadi tadi yang kita bahas di awal ya, pertama organ yang bisa terkena efeknya itu adalah otak. Karena tadi penyebab pingsan utamanya karena ada aliran darah ke otak yang terhambat. Jadi suplai oksigennya terhambat. Nah, biasanya pada orang yang pingsan itu dia setelah pingsan itu biasanya dia akan linglung. Bingung gitu ya, dan bisa juga keluhannya ada pusing. Dan biasanya dia secara sementara waktu itu tubuhnya tidak bisa merespon terhadap rangsang di sekitar. Nah, organ yang kedua yang bisa terpengaruh itu adalah jantung. Yang tadi aku bilang bisa menjadi fatal gitu. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memang memiliki penyakit kronik seputar pembuluh darah dan jantung. Misalnya ada kelainan di anatominya atau di struktur jantungnya, atau ada kelainan di irama jantungnya. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Nah, gejalanya itu bisa pingsan mendadak itu tadi. Jadi memang harus berhati-hati. Berarti organ yang terpengaruh emang organ-organ yang vital semua ya dok ya? Betul. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas seputar penyebab dan pengaruh dari pingsan sendiri ya dok. Nah, aku masih penasaran nih dok, gimana sih caranya kita bisa terhindar dari pingsan itu sendiri? Oke, jadi ya pastinya menghindari faktor pemicu ya. Jadi tadi yang kita sempat bahas, misalnya nih, jangan berdiri terlalu lama, lalu hindari cuaca panas yang terlalu ekstrim. Kan biasanya bisa menyebabkan dehidrasi tuh. Nah, berarti harus konsumsi air putih yang cukup. Lalu juga harus istirahat yang cukup, jadi biar tidak kelelahan, seperti itu. Lalu kalau tadi yang penyebabnya karena jantung, ya berarti orang-orang yang memang memiliki kondisi medis terkait jantung dan pembuluh darah harus rutin konsultasi ke dokter, periksa ke dokter, dan jika diberikan obat juga harus rutin konsumsi. Dan juga jika nih kondisi pingsannya itu terjadinya terlalu sering, jadi bukan yang hanya sekali atau 2 kali, sebaiknya juga harus periksa ke dokter untuk dicek nih penyebabnya apa, bisa jadi kondisinya lebih serius. Baik. Jadi meskipun memang sering terjadi, tapi memang pingsan itu tidak boleh disepelekan ya dok ya? Betul. Oke. Nah, tadi kan Semi udah tanya-tanya ke aku nih. Nah, sekarang gantian aku yang mau tanya ke Semi. Aku ada 2 pertanyaan. Gak jauh-jauh seputar yang kita bahas tadi. Pertanyaanku yang pertama, pingsan kan tadi bisa mempengaruhi beberapa kinerja organ. Nah, organ apa aja tuh tadi yang kita udah bahas? Otak dan jantung. Nah, benar. Yeay, pintar. Pertanyaan yang kedua, tadi kan untuk mencegah pingsan kan kita harus menghindari faktor pemicu nih. Salah satunya dengan minum air putih yang cukup. Nah, kenapa tuh?
Kita harus minum air yang cukup karena agar tubuh kita itu tetap terhidrasi dan juga tidak kekurangan cairan. Nah, betul juga. Yeay. Baik, seru banget loh dok pembahasan kita hari ini. Terima kasih juga ya dok untuk kuis spesial yang cukup mendadaknya itu nyaris membuat saya pingsan sih dok ya. Terima kasih. Terima kasih juga dokter Raffi atas penjelasannya yang keren banget hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan see you di next episode KB Consumer Health. Bye bye. Semakin paham.